warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yorba, NIM 211377042 dari Prodi Asal Teknik Pertambangan. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum pengukuran luas bangunan, di mana luas bangunan terdiri dari titik P2, P3, P4, P5 sampai dengan P10. Nah, bisa kita lihat di situ sudah ditancapkan titik-titik pada P2, P3, P4, P5 dan seterusnya. Yang pertama kali kita lakukan yaitu menancapkan titik P1 di sini. Setelah kita tancapkan titik P1, kita tancapkan titik P7 di mana sejajar dengan titik P1. Di sini kita meletakkan titik P7 di mana kita bidik dengan titik P1. Setelah itu kita tancapkan. Oke, baik, setelah ditancapkan titik P7 baru kita mengukur luas bangunan di mana ada titik P2, P3, P4, P5 dan P6. Luas bangunan yang pertama yaitu dari titik P1 dan P2. Baik, di sini akan kita menggunakan titik bantu sejajar dengan titik P2 dan juga titik P1. Kita bidik. Setelah itu kita ukur bangunan yang terbentuk, yaitu bangunan segitiga, yaitu panjangnya 2 meter. Panjang kesininya itu 4 meter. Setelah itu kita cari garis miring dari titik P1 ke P2, yaitu menggunakan rumus Pitagoras. Kita mengukur luas bangunan yang kedua, di mana terdapat titik P3, P2 dan juga titik bantu A kecil, di mana kita tancapkan untuk titik bantu yaitu titik B kecil, yaitu sejajar dengan titik P1 dan juga P7. Setelah kita bidik, kita tancapkan. Setelah itu kita ukur panjang dari A1 ke A kecil ke B. Kita dapati yaitu panjangnya 3 meter. Setelah itu kita ukur dari B kecil ke P2. Kita dapati yaitu panjangnya 5 meter. Dan bangunan yang terbentuk yaitu trapesium. Setelah itu kita hitung luas trapesium. Untuk mengukur bangunan selanjutnya, kita tancapkan titik bantu D, yaitu sejajar dengan P7, B dan juga P5. Kita bidik. Setelah itu kita tancapkan. Habis itu kita ukur panjang. Panjangnya itu 3 meter. Dari titik C ke titik P5 yaitu 4 meter. Setelah itu kita ukur juga dari titik P5 ke P6, yaitu panjangnya 2 meter. Setelah itu kita ukur dari P6 ke P7. Panjangnya 4 meter. Setelah kita dapati panjang dari masing-masing titik, bisa kita tentukan bahwa luas bangunannya itu bangunan persegi panjang. Selanjutnya yaitu luas bangunan dari titik P7, P8, P9 dan P10. Yang pertama kita ukur dari panjang P7 ke P8 dikarenakan garisnya sejajar, yaitu panjangnya 3 meter. Untuk mengukur luas bangunan selanjutnya yaitu kita menggunakan titik bantu titik D, yaitu sejajar dengan P1 dan P7 dan juga sejajar dengan P9. Kita bidik. Setelah itu kita tancapkan. Setelah itu kita ukur panjangnya dari titik P9 ke titik D, kita dapati 3 meter. Setelah itu kita ukur dari P7 ke titik D.
kita dapati panjangnya 6,5 meter. Setelah itu, setelah kita dapati, kita hitung menggunakan rumus trapesium. Mengukur luas bangunan selanjutnya, di mana ada titik P10, P1, dan juga titik P9 dan juga titik bantu dari titik G tadi. Selanjutnya kita menggunakan titik bantu E. Kita sejajarkan seperti tadi. Setelah kita tancapkan, kita ukur dari titik D ke titik E. Kita dapati panjangnya 4 meter. Setelah itu dari titik P10 ke titik E, kita dapati panjangnya yaitu 4 meter. Setelah itu baru kita cari luas dari bangunan tersebut, yaitu membentuk trapesium. Oke, selanjutnya yaitu bangunan terakhir, di mana ada 3 titik, yaitu P1, titik P10, dan juga titik E. Kita ukur panjang titik E ke titik P1 terlebih dahulu. Kita dapati panjangnya yaitu 3 meter. Setelah itu kita ukur panjang dari P10 ke titik bantu E. Kita dapati panjangnya 4 meter. Setelah itu, setelah kita dapati panjang masing-masing sisi, kita hitung luas segitiga menggunakan rumus luas. Terima kasih atas video praktikumnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.